wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi sama kayak tahun kemarin, yaitu pengajian sore hari sebelum buka puasa. Untuk tema kali ini berbeda dengan tahun kemarin, ya. Tahun kemarin membahas tentang biografi sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Untuk tahun ini temanya lebih mengenal Rasul, ya. Mengenal lebih dekat siapa Nabi Muhammad SAW. Ini yang belakang kedengaran apa enggak ini? Dengar ya? Untuk tema sore hari ini yaitu kita membahas tentang Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang terhormat. Jadi Nabi Muhammad SAW mulai dari lahir sampai meninggal itu sudah terhormat. Siapa yang menghormati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema ini membahas ketika muda saja. Kalau muda berarti belum nikah. Ya. Dari awal sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu sudah menjadi nur yang kita ketahui sebagai Nur Muhammad. Itu Allah pernah mengatakan di hadis qudsi, Allah mengatakan laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena kamu, wahai Muhammad, diulang 2 kali, laulaka 2 kali ya. Kalau bukan karena kamu, wahai Muhammad, ma khalaqtu aflak, saya tidak akan menciptakan bumi. Jadi dunia ini diciptakan gara-gara Nabi Muhammad. Kenapa kok seperti itu? Karena sangat mulianya Rasul. Jadi kita bisa bertempat di dunia, menghirup udara segar, ya. Ini berkahnya Nabi Muhammad. Itu dari sebelum lahir itu sudah dimuliakan. Oke, kita lanjut. Ini masih mukadimah ya, belum membahas dikit, mengalir ya. Nabi Muhammad SAW dilihat dari namanya itu sudah mulia, sudah terhormat. Yang kita sering pakai memanggil Nabi Muhammad yaitu pakai nama Muhammad. Ada lagi Ahmad. Sebenarnya namanya banyak. Ada yang mengatakan namanya itu diantaranya ya tadi Nabi Muhammad, Ahmad, Mustafa, Al-Mukhtar, Toha, Yasin. Itu namanya Nabi Muhammad semua. Makanya kan ada Salatullah salamullah ala Toha, ya kan, Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Rasulillah. Jadi Toha sama Yasin itu termasuk namanya Nabi Muhammad. Al-Mustafa juga, Al-Mukhtar juga, itu termasuk nama lain dari Nabi Muhammad. Kita membahas nama yang Muhammad dulu. Muhammad itu secara arti tekstual itu adalah isim fa'il ya, fahuwa Muhammadun ya. Jadi orang yang terpuji ya, yang memuji, Mahmud yang dipuji. Nah itu.
Atau Ahmad. Ahmad itu kalau diikutkan sigat tafdil berarti paling banyak, lebih banyak. Kayak kabirun artinya apa? Besar. Kalau akbar lebih besar. Hamdun itu pujian atau satu pujian. Kalau Ahmad beberapa pujian, atau kalau lebih terpuji. Atau ada yang mengartikan itu Ahmad itu orang yang paling banyak memuji. Itu Nabi Muhammad, memuji Allah maksudnya ya. Orang yang paling banyak memuji Allah yaitu Nabi Muhammad, makanya namanya Ahmad. Oke, lanjut kita membahas Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda yang terhormat. Kenapa Nabi Muhammad itu kok terhormat? Ada kata bahasa yang mengatakan man karrama kurrima. Ada lagi yang mengatakan man khadama khudima. Barang siapa yang memuliakan, dia akan dimuliakan. Barang siapa yang menghormati, dia akan dihormati. Barang siapa yang membantu, dia akan dibantu. Jadi di sini sudah jelas kenapa Rasul itu terhormat. Karena Rasul itu mulai dari kecil sampai beliau meninggal itu selalu menghormat kepada orang lain, menghormati orang lain, baik yang kecil atau yang setara atau yang lebih tua, laki-laki, perempuan, itu dihormati semua sama Rasul. Makanya dari itu Rasul menjadi orang yang terhormat. Sama kayak kita, kalau kita mau menghormati, kita akan dihormati. Kalau kita nggak menghormati orang lain, otomatis kita tidak dihormati juga. Nah, seperti itu. Jadi itu namanya sunnatullah, yaitu hukum alam. Kalau kita mau menghormat, otomatis kita juga dihormat. Rasul yaitu pakai itu. Rasul menghormati semua orang. Akhirnya Rasul menjadi orang terhormat. Walaupun kayak gitu ada saja orang yang nggak suka. Tapi sebenarnya itu hatinya itu tahu kalau itu salah. Tapi dia tetap namanya orang benci ya tetap ada saja. Seperti itu. Jadi kuncinya tadi man karoma kurima. Barang siapa yang mau memuliakan, dia bakal dimuliakan. Atau man khadama khudima. Barang siapa yang mau membantu, kalau Jawa itu khadam itu ngeladeni. Kan ada istilah khadami kiai, ya itu ya, membantu. Barang siapa yang mau membantu, dia akan dibantu. Sampai sini paham? Oke. Kemudian Rasul itu menjadi orang yang terhormat karena beliau memegang atau mengangkat tinggi adabiyah, adab. Ya, jadi Rasul itu sangat berakhlak kepada semua orang. Makanya Rasul pernah mengatakan, sebelum beliau mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, itu beliau menyuruh untuk menyempurnakan akhlak dulu. Makanya Rasul pernah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus di dunia yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini. Jadi akhlak yang diutamakan. Sampai-sampai di Al-Qur'an itu dijelaskan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun
hasanah. Jadi di dalam Rasul itu, di dalam diri Rasul ada uswah, ada contoh. Jadi melakukan kebaikan, melakukan sopan santun, melakukan apapun, itu ada di dalam diri Rasul. Panutannya adalah Rasul. Sumber kebaikan, sumber contoh yang baik itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada istilah dari ulama mengatakan man la adabalahu fahuwa firdun. Jadi ada yang mengatakan man la adabalahu fahuwa firdun. Barang siapa yang tidak punya adab, dia seperti monyet. Nah itu. Makanya adab ini sangat penting. Ada lagi Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan man la adabalahu la ilmalahu. Barang siapa yang tidak punya adab, sama halnya tidak punya ilmu. Walaupun senajan dia itu ilmunya banyak, ilmunya tinggi, hafal Quran, hafal hadis, hafal nahwu, hafal sembarang, kok dia tidak punya akhlak, dia tidak punya adab, maka sama saja tidak punya ilmu. Makanya ilmu ini, makanya adab ini sangat tinggi kedudukannya. Ada lagi yang mengatakan man la adabalahu fahuwa dubbun. Man la adabalahu fahuwa dubbun. Barang siapa yang tidak punya ilmu, sama saja seperti beruang. Ya kan, dubbun itu beruang ya. Ya intinya kayak hewan lah. Hewan itu kan nggak punya akhlak karena dia nggak punya pikiran. Jadi kalau ada di depannya dimakan ngono ae. Nah, kita manusia diberi akal ini supaya apa? Supaya bisa mikir. Oh ini benar. Oh ini salah. Ya itu tugasnya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan ini yang agak keras. Samen tahu Kiai Haji Wahab Hasbuwo Jombang tambak beras, tahu ya? Itu dulu orangnya keras itu, orangnya keren ya. Jadi orang dulu kalau mondok di sana, wah itu orangnya keren. Kalau nakal disamblek langsung sama beliau ya. Itu dulu beliau pernah mengatakan man la adabalahu wajib santap. Barang siapa yang tidak punya adab wajib disantap. Apa itu Mbak Wahab Hasbuwo itu ya dulu. Jadi kalau yang nggak punya adab wajib disantap, orangnya keren dulu. Nah itu makanya adab ini sangat penting. Makanya guru saya dulu pernah mengatakan ya, guru saya ketika pengajian di pondok pernah mengatakan al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Ilmu sing ada yang lebih tinggi, yaitu adab. Sampeyan berbicara sama orang yang ahli ilmu, tapi dia gak beradab, sampeyan pasti jengkel, sampeyan pasti diilokno. Kon goblok ini, sampeyan mangkel jelas kan. Tapi ambek wong sing beradab, bicaranya enak, sampeyan aja ngiten pundi ngene. Jadi nggak pakai nyinggung seperti itu ya. Tapi kalau hanya ilmunya yang tinggi, wah sampean bakal direndahkan, biasanya seperti itu. Paham ya? Jadi itu kunci daripada Rasul. Kenapa kok menjadi terhormat? Karena Rasul pertama adalah menghormati orang. Akhirnya beliau dihormati. Rasul beradab kepada orang, punya adab kepada orang, akhirnya beliau dibagusi juga. Seperti itu.
Ada ulama, ya ini ada di kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Namanya kitabnya Tanwirul Qulub, menghidupkan hati. Wah, itu ya artinya itu tanwirul, menghidupkan cahaya hati. Qulub, beberapa hati. Itu diterangkan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ulama besar, Sayyidu Ta'ifah, rajanya ulama di zamannya, orang Baghdad. Namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi, julukannya Sayyidu Ta'ifah. Beliau pernah mengatakan, arba'atun tarfa'ul abda ila a'la darajat walau qala ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 perkara yang bisa mengangkat derajat orang ke derajat yang tinggi walau dia ilmunya sedikit dan amalnya sedikit. Nah, ini 4 kuncinya kata beliau. 4 perkara, barang siapa yang melakukan 4 perkara ini, dia akan derajatnya tinggi walau ilmunya sedikit, amalnya sedikit. Napa niku Imam Junaid? Pertama, al-hilmu. Al-hilmu, hilmu ya. Al-hilmu, apa itu hilmu? Lek cara Jawa iku aris. Aris iku apian, orangnya itu apian, pemaaf. Dianu ngalah, ya kan? Dilokno meneng wae. Itu termasuk sifat Rasul. Jadi al-hilmu itu termasuk daripada sifat Rasul, orangnya pemaaf. Jadi pertama, kalau kamu kepingin derajat yang tinggi, ilmu kamu nggak seberapa, amal kamu nggak seberapa banyak, tapi kamu mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah, satu harus pemaaf atau apian, ya, al-hilmu, apian, ya pemaaf lah kalau bahasa Indonesianya. Nomor 2 nopo Imam Junaid, nomor 2 wasakhau, loman. Nah, ini agak susah ini loman nih. Kalau kamu sambang dikasih orang tuanya nasi 3, ya minimal situ itu kayak nokon coy. Nah, di loman, ojo telu di tangan dewe. Ya syukur-syukur, ayo telu dibuka kabeh di tangan bareng. Ya sak kamar wae, sak mini kabeh ya oleh sak minit. Jadi loman ini intinya itu kalau ada apa-apa dikena titilan ya kan coy. Jadi samen kalau disambang dikai jajan, dikai apa ya minimal pinggir-pinggirnya dikai loman. Jadi orang loman ini ya sangat apa? Sangat enak. Orang loman ini derajatnya sangat tinggi, ya. Makanya sampai ada hadis ya mengatakan irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Ya. Hei orang-orang, awakmu iku sing loman. Nanggone wong-wong sing donya iki lho, awakmu sing loman. Li awakmu loman, kalau kamu loman, kalau kamu apa loman ini Indonesia? Pemurah ya. Kalau kamu pemurah, kalau kamu suka memberi orang yang ada di dunia, nanti kamu bakal dilomani sama orang penduduk langit. Irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Jadi apa? Suka memberilah kepada orang-orang yang di bumi, yang ada di dunia, nanti kamu bakal dilomani sama orang yang ada di langit. Ya, seperti itu. Jadi ini penting, loman itu sangat penting. Yang ketiga yaitu wattawaddu, tawadhu.
Tawadhu ini sangat penting. Tawadhu itu andep asor, ya, andep asor, yaitu dia selalu memandang dirinya lebih jelek dari orang lain. Itu yang belakang. Halo, nggak boleh rame ya. Yang belakang jangan ngomong sendiri. Itu kopiahnya dipakai kalau bawa kopiah ya. Nah itu, kalau saya di pondok dulu, kata kiai saya, lek duwe kopiah digawe. Soalnya apa? Iku iso ndadekno ilmune cepet nyantol. Nah itu kata guru saya dulu seperti itu. Jadi kalau yang punya kopiah, ya kopiah digawe. Seperti itu ya. Yang ketiga tadi tawadhu. Apa tawadhu itu? Andep asor. Dia itu tidak sombong. Dia merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Itu tawadhu. Makanya sampai ada dawuh, man tawadhu'a rafa'ahu wa. Barang siapa yang tawadhu, barang siapa yang merendah, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu tawadhu ya. Tawadhu itu sama hakikatnya dengan adab. Apa itu hakikatnya adab? Yaitu syuhudun nafsi ala nafsi wal kamala ala ghairi. Apa hakikatnya adab? Apa? Yaitu merasa dirinya lebih hina daripada orang lain dan merasa orang lain itu lebih sempurna daripada dirinya. Nah, itu. Yang terakhir apa kata Imam Junaid? Yaitu wa husnul khuluq. Akhlaknya baik. Orang itu kalau punya 4 sifat ini, dia akan derajatnya diangkat oleh Allah, walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, dia tetap mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang terakhir adalah husnul khuluq. Jadi akhlaknya baik ya. Yang pertama tadi hilmu, pemaaf. Nomor 2 as-sakha'u, loman. Nomor 3 tawadhu ya, merasa dirinya lebih jelek dengan orang. Tawadhu, andep asor. Yang terakhir husnul khuluq, yaitu mempunyai akhlak yang baik. Itu ya, itu resep seperti itu. Ya ini sama yang dijalankan oleh Rasul, ya seperti itu. Rasul menjalankan itu semua. Akhirnya sama para ulama, salah satunya Imam Junaid, ini resepnya apa? Rasul ini bisa menjadi orang yang mulia, orang yang terhormat. Di antaranya yang diamalkan 4 sifat ini. Masih banyak sifat lagi sebenarnya, cuma diringkas menjadi 4. Sampean kenal Yai Usman Al-Ishaqi Surabaya? Tahu? Itu Yai Usman itu dulu pernah dawuh. Yai Usman itu dulu pernah mengatakan, wabil hurmati irtafa'u wabil hidmati intafa'u. Wabil hidmati intafa'u. Wabil hurmati irtafa'u. Barang siapa yang mau hormat, dia akan dihormati. Wabil hidmati intafa'u. Barang siapa yang mau khidmah, mau membantu orang lain, maka dia akan ilmunya manfaat. Tapi ini dulu ditujukan kepada anak pondok. Jadi barang siapa yang mau khidmah di pondok, khidmah itu apa? Membantu orang lain, terutama pada gurunya. Contoh kayak kalau mau sekolah, mau apa, kelasnya kok rodok rusuh, disapu, itu termasuk khidmah. Jadi contoh kok yang piket beler, yang sing piket iki kok kayak aneh beleno, sampai tak sapu ngalalah khidmah. Nanti
Kalau kamu istiqomah, kalau kamu ikhlas, nanti kamu cepat mendapat ilmu dan ilmumu manfaat. Amin. Semoga ilmunya manfaat semua. Jadi itu khidmah. Atau lagi kalau ada kotoran-kotoran di sekitar sini, kamu ambil, kamu bersihkan, itu termasuk khidmah, membantu kelancaran pondok, membantu kebersihan pondok. Pokoknya ada sesuatu yang kurang benar, kamu benarkan, itu termasuk khidmah. Ya, kalau ada apa-apa yang belum benar, kamu benarkan, nanti hidupmu akan dijamin oleh Allah. Kamu yang Allah yang mengatur hidup kamu. Nah, seperti itu. Paham ya? Itu tadi kuncinya tadi, Nabi Muhammad SAW menjadi terhormat itu karena beliau menghormati orang lain. Ini saya bacakan tentang sebagian dari sifat Nabi Muhammad SAW. Kok nggak ngomong jawab ini? Nggak selalu ya? Ya. Ini ada di kitab Diba ya, biasanya dibaca ya. Ada di kitab Diba, biasanya dibaca. Kalau di sini ada dibaan nggak? Ada ya? Apa? Hari apa kalau di masjid ini? Itu ya, ada dibaan atau baca maulid. Ini ada sebagian bacaan di maulid Diba. Ini menerangkan sifat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Didengarkan yang belakang-belakang biar paham ya. Ini wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik manusia dan juga sebaik-baik akhlaknya. Di dunia ini, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat besok, orang yang paling mulia, orang yang paling bagus bentuknya, yang paling ganteng wajahnya, itu Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus akhlaknya juga Nabi Muhammad SAW. Wa ahdahum ilal haqqi turqa. Nabi Muhammad ini mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Jadi nggak ada ceritanya Rasul mengajak yang kurang benar, nggak ada. Rasul selalu mengajak yang benar. Wa ahdahum ilal haqqi turqa. Karena khuluquhul Quran, perilakunya itu sama yang ada di Quran. Makanya di Quran tadi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini karena khuluquhul Quran, akhlaknya ini sama yang ada di Quran, yang dijelaskan di Quran. Wasimatuhul ghufran, wataknya pemaaf. Ya kayak tadi ya, kata 4 tadi salah ini. Pemaaf Rasul itu wasimatuhul ghufran. Di kampleng orang meneng wae. Rasul sampai wajah sholat ya, Kanjeng Nabi waktu sholat dilempar gunung, Nabi meneng wae. Sampai gunung disonggo sampai malaikat ya. Sampai malaikat protes. Muhammad, iki sampeyan iki lho sholat, dilempar kotoran unta, dilempar apa? Oh ya, dilempar batu, dilempar pokoknya ngelempar sing gak enak. Kanjeng Nabi meneng wae sampai malaikat protes. Andaikan engkau mengizinkan wahai Muhammad, gunung ini tak ambil, tak berkenanane wong sing ngelempar sampeyan sembahyang. Apa dawuhe Kanjeng Nabi? Ojo malaikat, sapa ngerti wong-wong iku sing musuhi aku meni sadar, meni lek duwe anak, sapa ngerti anak gelem masuk Islam. Lho ngono kan Nabi ya. Li cara dhewe kan wis gelut ae wis ngene lah, jelas ngono kan. Sampeyan salat, sampeyan disawat.
Terus gelut aja, jelas namanya. Wis caro ae lek jarah remedur. Caro. Ayo. Lek kan Nabi enggak. Malah wis jaro malaikat. Sapa ngerti? Wong mau sadar. Lek enggak sadar, sapa ngerti? Anak turune sadar, gelem mlebu Islam. Nyatane saiki agama terbesar di dunia yaitu agama Islam. Itu ya, hari Nabi. Kemudian yang sohu lil insan, Rasul itu ya mengharapkan baik kepada manusia. Nah, kayak tadi. Jadi Kanjeng Nabi gak tahu mendoakan jelek. Tadi contoh sampean lewat, mari ngono sampean dijegal ambek kanca sampean. Sampean kira-kira ndongano api apa elek? Jelas elek, jelas. Oh anu yo, mata bidak ya jelas ngono. Ade yang jelasin ndongano elek. Oh tak ndongano sikil lu pincang, dengan elek jelas. Kan Nabi enggak. Kan Nabi diganggu, kan Nabi dianu malah mendoakan yang baik. Yang sofu lil insan, mengharapkan baik kepada manusia. Dongakno sing api-api. Wah angel itu nggak bisa ditiru, sulit ya. Ini kan dewek-dewek manusia yang kayak gini nih sulit meniru ya. Wayaf sofu fil ihsan. Kanjeng Nabi itu sukanya berbuat baik, ya, berbuat baik kepada orang, ya. Kalau punya harta disedekah, sampai ditiru cucunya, ya, sampai ditiru cucunya, cicit ya, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Rasul punya putri Nyai Fatimah, Nyai Fatimah punya putra Husain, Sayyidina Husain punya putra Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini setiap malam kalau jam sebelum subuh keliling ngasih gandum, ngasih kurma kepada orang yang miskin-miskin itu. Dan orang yang miskin di daerah situ nggak ada yang tahu kalau itu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi orang-orang miskin di situ nggak tahu-tahu pagine loh. Oh kok kono aku kok diteri, kok oleh berkat dari cara saya kok kono berkat rek. Tapi nggak ngerti dikai siapa orang-orang miskin. Ngerti-ngerti, tahu-tahu pas Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, wis nggak ada yang ngasih lagi. Akhirnya orang-orang loh, aku kok benisuk kok wis gak tahu ana sing ngekek ya gandum, tak kurma, tak apa, pokoknya makanan pokok kok nggak ada yang ngasih lagi. Akhirnya ternyata yang biasanya ngasih itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi ya, cicitnya Nabi itu ditiru ya, orangnya itu suka berbuat baik, kayak gitu. Wa ya'fu anid dambi idaka nafi haqi wasababi. Ini Kanjeng Nabi dikarai, beliau selalu memaafkan. Contoh, Muhammad, gelut aja, gak terima lah, ini, Kanjeng Nabi wis sepurane, gak gelem nanggapi, ya. Adi wa ya'fu anid dambi idaka nafi haqi wasababi. Jadi Kanjeng Nabi wis ngalah wae lah. Gitu. Jadi beliau nggak mau gelut aja, nggak gitu ya. Tapi beliau sepurane ngalah gitu ya. Nanti beliau memilih untuk mengalah. Wa idza du'a haqqullahi lam yakun ahadun li ghadabi. Akan tetapi kalau ada orang yang membuat mainan agama, beliau langsung marah. Nah, dimarahnya bukan gara-gara Rasul dihina, enggak, tapi orang yang melecehkan agamanya Allah, beliau langsung marah. Contoh awam dolinan. Ikan sedina salat ping 5 ta. Iya. Ojo ping 5 kakean telu ae ya, itu sampeyan lek ngomong ngono kan Nabi langsung marah. Kali kan 5, sampeyan ngomong ojo 5 kakean telu ae. Itu kan Nabi jelas marah. Karena apa? Karena kamu membuat mainan agama. Tapi lek sampeyan ngomong Kanjeng Nabi uta ini amen membahas kejelekannya kan Nabi nggak marah. Maksudnya ini di zaman dulu ya.
Tapi jangan sekarang. Sampean ngomong kayak gitu bisa dipenjara namanya. Ya. Kan viral. Nah, itu kamu dipenjara. Enggak, ini dulu sifat Rasul itu kalau dihina orang ngalah. Dihina orang enggak marah. Tapi kalau kamu melecehkan agamanya Allah, beliau langsung marah. Seperti itu. Sedikit lagi kita bacakan sifatnya, masih banyak sebenarnya karena waktunya sudah habis sebenarnya, nggak apa, tak teruskan dikit. Man ra'ahu badihatan haba. Rasul itu auranya sangat tinggi. Tadi Rasul itu auranya sangat tinggi. Barang siapa yang melihat Rasul itu langsung suka. Tapi bukan suka kayak pacaran itu, bukan. Maksudnya itu kayak ayem gitu loh. Ya. Melihat wajahnya itu kayak nyaman, ayem. Man ra'ahu badihatan haba. Orangnya langsung seneng. Kan kalau enggak, zaman sekarang banyak sampai nyawang areke, kok nyawang awakmu tau mangkel itu ya. Jadi wajahnya mengandung emosi. Nyawang wajahnya tambah mangkel ya itu ya. Rasul enggak, kalau menyawang wajahnya Rasul malah seneng kita. Nah, itu. Wa idza da'ahul miskinu ajaba. Beliau kalau diundang orang miskin, Rasul itu kalau diundang sama orang-orang miskin selalu datang. Nanti sampean besok kalau di rumah, kalau sudah pulang, besok ditakdir kalau sudah berkeluarga, kalau diundang orang miskin datang saja. Jangan sampai gini. Wah, diundang orang miskin paling salam mek 5.000. Wah, itu gak usah datang. Itu diundang orang sugih teko, itu enggak gitu ya. Rasul enggak gitu. Diundang orang kaya, orang miskin, beliau datangi semua. Bahkan kalau barengan orang miskin sama kaya, milih yang miskin kan Nabi, milih datang orang yang miskin. Nah, itu akhlaknya Rasul. Yang terakhir, yaqulul haqqa walau kana murab, yaitu mengatakan yang benar, yang salah. Walau senajan benar itu pahit. Jadi mengatakan benar walau pahit. Ya, seperti itu. Mengatakannya kebenaran walau senajan orang-orang itu enggak senang dengan kebenaran itu, Rasul tetap mengatakan. Yaqulul haqqa walau kana murra, mengatakan yang benar walau yang benar itu pahit rasanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada yang bertanya, mungkin. Gimana? Moderator biasanya ada pertanyaan enggak? Hah? Kalau ada pertanyaan silakan, enggak apa, nanti 2 orang atau 3 orang nanti tak jawab sebisanya terus selesai. Silakan Karadi. Ya itu mic-nya itu. Silakan para santri yang ingin bertanya terlebih dahulu. Iya itu monggo. Banyak banget ya. Izin tanya jika topik. Oh iya, enggak apa. Siapa anaknya Abu Bakar dan Umar yang menjadi istri Nabi? Siapa? Oh itu. Yang menjadi istri Nabi kalau anaknya sahabat Abu Bakar itu Aisyah, ya kan? Aisyah binti Abu Bakar. Kalau Umar itu lupa aku, nyai siapa? Besok apa? Pertemuan ketiga saya membahas tentang istri-istri Rasul. Ada 11 itu ya, yang masyhur itu ada 11. Itu aku lupa kalau yang apa binti Umar, nanti tak jawab ketika itu saja ya. Cuma yang saya ingat yang putri sahabat Abu Bakar itu Nyai Aisyah yang dijuluki dengan apa kemerah-merahan, bibirnya kemerah-merahan, Humaira, ya itu ya, kan ada lagunya itu Aisyah gitu ya, nggak apa lagunya itu ya. Nah, itu yang putrinya sahabat Abu Bakar. Yang putrinya sahabat Umar lupa aku. Ya, besok kita jawab pertemuan ketiga. Oke. Ayo, barangkali ada lagi mungkin. Coba. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kata Imam Syukri al-Baghdadi ada perkara yang disebabkan derajat seseorang. Ya. Salah satunya adalah memberikan kepada orang lain. Jika kita tidak punya apa-apa tapi ingin memberikan orang lain itu gimana? Oh gitu ya. Jadi salah satu perkara yang bisa mengangkat derajat orang tadi adalah loman atau sakau gitu ya. Gimana kalau kita nggak punya apa-apa? Gimana loman kita? Aqallu shadaqati at-tabassumu. Jadi sedekah yang paling kecil adalah senyuman. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, minimal kita murah senyum kepada orang, ya kan? Ojo mencurung aja ya. Ditakoni nanti mencurung aja, jangan. Jadi kita murah senyum ya. Jadi kalau memang kita nggak punya apa-apa, minimal kita murah senyum. Itu min akhlaqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin satu lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin kalau ada satu lagi terakhir, mungkin kalau ada, gimana? Itu ya terakhir habis itu jam 5 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbeda kita itu bertanya tentang agama? Apa yang harus kita lakukan? Oh, jadi sikap kita gimana kalau ada orang yang mempermainkan agama? Oke. Rasul pernah mengatakan man ra'ahu minkum mungkaron falyughayyir biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran ya, berarti orang yang mempermainkan agama termasuk mungkar juga. Kalau kamu melihat orang yang mungkar bagaimana? Yaitu falyughayyir biyadi, falyughayyirhu biyadi. Maka ubahlah dengan tangan kamu. Ini ada dua versi ya. Kalau ada yang mengartikan itu kalau kamu sebagai aparat negara, ya entah polisi, tentara, atau licorono ini ya banser apa, itu bisa kamu tangkap. Oh, kamu jangan mempermainkan agama. Wong sholat 5 waktu kok jari ini mek telu, jari ketemu malaikat Jibril dalu-dalu ya ngipi ketemu malaikat Jibril tadi telu. Wah, ini mempermainkan agama, dicekel ya, dikasih hukuman. Itu kalau bagi aparat negara. Kita kan enggak, dewek langsung antem nih, dewek malah di penjara pisan, ya kan? Zaman sekarang kan gitu. Kalau kita langsung menvonis, kita yang kena hukuman juga, serba repot ya. Tapi kalau kita bukan aparat negara gimana? Fabilisani, fa ilam yastati fabilisani. Kalau kamu sebagai ulama atau ustadz atau orang terpandang di situ, dinasehati, Mas, sampean ini salah. Sholat itu ya 5 waktu, contoh sholat 5 waktu. Sholat itu tetap dari dulu, dari zaman Nabi setelah Isra Mi'raj itu ya 5 waktu. Sampean kok ngomong mek telu itu lho piye? Mosok sampean ngipi ketemu malaikat Jibril. Nah, itu salah itu gitu ya. Jadi intinya dinasehati. Itu kalau kamu orang terpandang di situ, entah ustadz, entah kiai, atau apalah orang terpandang di situ. Yang punya jabatan lah, entah RT atau apa, nggak masalah, dinasehati. Tapi kalau kita cuma orang biasa, kalau kita sekiranya menasehatinya dia makin marah, yang terakhir fabi qalbihi, kita cukup mendoakan, didoakan saja, ya Allah, mugi-mugi Pak Mas Paijo ini jenengan buka atine, gitu ya. Mugi-mugi Mas Paijo ini sampean sadarkan, sampean berikan hidayah. Nah itu jadi pertama kalau aparat negara itu ya pakai tangan nggak apa-apa, masih tangan itu dengan ketegasan ya. Kalau yang kedua dinasehati, kalau kita punya jabatan sekiranya orang itu nggak bangkang, tapi kalau sekiranya kita orang biasa dipandang rendah orangnya, cukup kita doakan saja.
Karena kalau kita kandani tambah ngamuk dia. Nah itu kan. Akhirnya yang terakhir kita doakan. Wadzalika at'aful iman, itu yang paling terakhir. Wallahu a'lam bis.